Halo sobat, kita ketemu lagi dalam sesi mengenal bakteri yang mendegradasi kimia dan logam berat dalam tanah. Kedua bahan ini sangat mempengaruhi tanah sehingga bisa mengurangi kesuburan, terutama bagi sobat yang sering menggunakan herbisida, pupuk kimia, dan lahan bekas pembuangan limbah industri. Di sini kita akan mengenalkan bakteri apa saja yang mampu menjalankan kedua tugas berat itu. Dengan memberikan mikroorganisme ini ke tanah secara rutin, tentunya dengan kesabaran dan kedisiplinan agar tanah kembali menyuburkan tanaman kita. Video ini dibuat berurutan, biar jangan gagal paham, jangan di-skip ya sob. Nah sobat, di sini ada sebuah kentang yang akan saya iris menjadi potongan kecil-kecil. Selagi mengiris-iris kentang ini, saya akan menjelaskan mengapa menggunakan kentang dalam mendegradasi tanah. Kentang sudah lazim digunakan sebagai pembuatan pupuk organik dengan kandungan tinggi, terutama kalium. Apalagi dalam pembuatan jadam, tentunya ini menjadi bahan utama yang digunakan untuk menyuburkan tanah. Apa sih kehebatan si kentang? Maka kita akan buka bakteri apa sebenarnya yang ada dalam kentang misterius ini. Ternyata di dalam sebuah kentang terdapat bakteri Arthrobacter, yaitu bakteri coriniform atau bentuknya tidak beraturan. Mikroba ini tergolong hebat dan wajib digunakan buat sobat yang sering menggunakan bahan kimia dalam berkebun. Kemampuannya bisa mengurangi kromium, mendegradasi pestisida pertanian, dan memetabolisme beberapa zat penting untuk tanaman. Itu sebabnya mengapa teknik organik ala Korea menggunakan kentang sebagai bahan utama untuk menyuburkan tanah. Bakteri ini memiliki kapabilitas dalam mendegradasi konsentrasi logam berat yang tinggi dengan cara mereduksi dan detoksifikasi logam aktif. Menurut The Health Risk Index, logam berbahaya dengan indeks B besar dari 1 diantaranya adalah kromium, kemudian diikuti dengan Zn, nikel, kadmium, mangan, Pb, Vu, dan besi. Logam kromium di alam memang tidak ditemukan secara murni, tapi dalam bentuk senyawa padat atau mineral. Bakteri dalam kentang ini bisa ditemukan dalam keadaan mentah ya sob. Kalau direbus tentunya sudah mati. Jadi saya iris-iris sampai berukuran kecil agar mudah diperas untuk mengeluarkan sarinya. Cara ini kalau mau membuatnya dalam versi jadam. Metode lainnya untuk memperbanyak bakteri dalam kentang ini tentunya dengan fermentasi. Jadi bisa awet bila ingin digunakan berulang kali dalam jangka waktu panjang. Setelah itu aku juga mengambil ubi jalar sedikit saja. Ubi jalar ini seringkali tidak dianggap penting, padahal kemampuannya luar biasa dalam membantu mendegradasi. Selain terdapat bakteri Atrobacter, di dalam ubi jalar ini juga terdapat Actinobacteria yang sangat baik untuk digunakan dalam pertanian. Bakteri ini bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman dan kesehatan tanah, diantaranya sebagai pelarut fosfor, kalium, seng, produksi senyawa pengkelat Fe. Selain itu, bakteri ini juga memproduksi fitohormon seperti asam indol asetat atau auksin, sitokinin, dan gibrelin, serta fiksasi nitrogen. Bakteri yang terdapat dalam ubi jalar ini berperan penting dalam mengurangi stres abiotik yang berbeda pada tanaman. Misalnya, tanaman lebih tahan terhadap sinar matahari yang menyengat, perubahan iklim, dan kondisi tanah kurang air. Selain kentang dan ubi jalar, saya juga menambahkan sedikit talas yang kaya karbohidrat. Di dalam talas ini terdapat Tenotropormonas rhizophilia, salah satu bakteri rhizosfer yang memiliki kemampuan terbaik sebagai agen PGPR. Nah, ini nih bukti penelitiannya dari anak negeri. Lagi kita ngobrolin soal bakteri ini, aku mau ngemis belas kasihmu sob. Masa sih aku sudah capek jelasin dan bagi ilmu, jempolmu pun aku nggak kebagian. Yang baru datang bisa langsung subscribe aja, kamu nggak bakal nyesel karena tanahmu bakal jadi subur. Apalagi kalau dibagikan ke teman-teman. Aku tambahin doanya, insya Allah panenmu double. Dan mungkin temenmu itu lagi bingung cari info sana sini untuk membenahi tanahnya. Sob, kamu udah nabung amal cuma karena membagikan videoku ini. Setelah jempol-jempolan, kemudian ketiga bahan umbi-umbian tadi dimasukkan ke dalam wadah seperti jerigen ini. Di dalamnya saya tambahkan akar kemanggi atau ruku-ruku. Akar ini mengandung Heterobacter plosi. Bakteri ini bisa digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman dan sebagai agen biodegradator untuk mendegradasi glisofat yang biasa terdapat pada herbisida.
Bakteri ini wajib disediakan buat sobat yang suka memberantas gulma dengan kimia. Selain akar tanaman kemanggi, bakteri ini juga bisa ditemukan pada tanaman alfalfa. Kalau nggak punya kemanggi, tanam aja di rumah, cukup 3-4 batang saja untuk stok pembuatan bakteri. Nah sob, semua bahan tadi dicampurkan menjadi satu dengan cara menyimpannya ke dalam wadah. Tambahkan 1 liter air dan molase atau gula tebu sebanyak 200 gram. Simpan di tempat sejuk dan terhindar dari sinar matahari selama 3 minggu. Dosisnya 1 liter air ini dicampurkan ke dalam 20 liter air hujan atau air sumur atau air kolam. Yang penting bukan air pump. Penggunaannya cukup disiram atau spray ke tanah 2 minggu sekali. Bukan ke daun ya sob, jangan salah. Ini obat untuk tanah yang berfungsi mendegradasi limbah kimia. Untuk halaman rumahmu juga bisa, apalagi yang sering nyuci kendaraan pakai sabun di halaman. Kamu perlu pakai ramuan ajaib ini biar tanah bisa ditumbuhi rumput hias. Kemudian, kalau sobat mau membuat ramuan ala jadam, digunakan saja kentang yang sudah direbus agar mudah diperas. Kemudian tambahkan kentang mentah sedikit saja untuk mendapatkan bakterinya. Kalau direbus kan pastinya si bakteri udah mati, jadi tinggal tambahin bahan-bahan yang diiris tadi. Tapi jadam harus segera diaplikasikan ke tanah, nggak bisa disimpan terlalu lama. Beda dengan fermentasi, kita bisa menyimpan dalam jangka waktu lama dan bakterinya mudah diperbanyak. Kalau stok sudah hampir habis, cukup tambahin air dan gula. Jadi nggak perlu dibuat berulang-ulang. Sekarang tinggal pilihan sobat, mau versi yang mana enaknya, atau dibuat sekalian jadi starter POC, biar sekalian nambah unsur hara. Dalam jerigen ini sudah ada 4 bakteri untuk pembenah tanah. Kemudian saya tambahin lagi 5 bakteri penting untuk menyuburkan tanah yang ada di video sebelumnya. Video yang ini ya sob. Jadi sobat sebenarnya sudah mendapatkan 9 bakteri yang mumpuni digunakan untuk olah lahan, yaitu Arthrobacter, Actinobacteria, Stenotropomonas rhizophilia, Enterobacter colaci, Rhizobia, Bacillus pseudomonas, Burkholderia, dan Endophytic diazotrophic. Kesembilan bakteri penting ini sudah cukup untuk membuat tanahmu kembali subur dan terbebas dari endapan bahan kimia. Kalau sudah punya ini, kamu sebenarnya nggak perlu lagi botol yang itu tuh. Cukup pakai ramuan ajaib ini yang bakterinya lebih banyak dari botol itu. Dan bisa digunakan untuk pengomposan atau pembuatan POC bocor. Berapa lama tanah tercemar kembali normal? Tergantung kondisi kerusakan tanah. Kalau sampai gulma nggak tumbuh, ya itu sudah kronis dan butuh kesabaran. Contohnya lahan ini, tadinya saya ambil alih dari pemilik yang lama. Selama lebih dari 5 tahun dia menggunakan bahan kimia untuk bercocok tanam. Ini sob, sudah 4 bulan mulai lebih baik walaupun masih tampak keras. Awalnya, tanah ini begini kondisinya sob. Tapi setiap 2 minggu sekali saya semprotkan pakai ramuan ini. Dan rumput pun sudah mulai muncul. Itu pun belum normal sob. Perkiraan saya masih butuh waktu 2-3 bulan lagi biar tanahnya gembur. Jadi nggak langsung normal ya sob, karena bakteri mendegradasi tanah perlahan-lahan. Biarkan mereka bekerja, yang penting usahakan tetap memberikan bakteri secara periodik dan teratur. Karena kondisi cuaca juga mempengaruhi koloni bakteri di dalamnya. Misalnya cuaca panas ekstrim yang bikin tanah kering, suhu tinggi di dalam sana itu bisa bikin bakteri berkurang. Apa tanda-tanda tanah mulai normal? Yang paling mudah melihat pertumbuhan gulma, termasuk jenisnya. Ini sob contohnya. Kalau tanah mulai subur, biasanya ditumbuhi bayam liar dan sejenis mimosa, seperti putri malu atau meniran. Kadang ada juga kacang liar dan krokot yang tumbuh di sekitar lahan. Tanaman seperti bayam dan krokot tidak bisa hidup di tanah yang kurang unsur N. Jadi kalau sudah tumbuh gulma ini, artinya tanah mulai normal. Untuk memancing agar rumput cepat tumbuh, ramuan tadi kita jadikan POC nitrogen dengan menambahkan dedaunan hijau seperti jerami. Dan kalau rumputnya sudah tumbuh subur, dibebat aja, kemudian dijadikan kompos untuk lahan itu sendiri. Dengan adanya siklus ini, lahan pasti subur. Seperti di hutan ya sob, nggak pernah dipupuk tapi tanamannya subur. Siklus hidup dan mati tanaman hutan menjadi kompos terus berjalan tanpa henti.
Apakah boleh sering-sering pakai herbisida? Karena dalam mengolah lahan besar, membersihkan rumput bukan pekerjaan yang mudah. Pakai herbisida ya boleh saja, asalkan disiplin untuk menetralkan tanah dengan bahan organik. Biar nggak terlalu sering pakai herbisida, sobat bisa pakai biomulsa. Di awalnya memang lelah menanam biomulsa di lahan luas, tapi rumput liar bisa diredam dalam jangka waktu lama. Ini juga salah satu trik agar bakteri yang kita siramkan hidup di akar biomulsa. Bakteri akan lebih cepat berkurang populasinya jika tidak menemukan inang. Karena kondisi lahan dan cuaca ekstrim, dengan memberikan rumput tetap hidup juga menjaga kelestarian mikroba di dalamnya sebagai tempat berlindung. Ya memang sih, kebun tanpa rumput tampak bersih, rapi, dan enak dipandang. Tapi kamu juga harus rajin menyiramkan bakteri menguntungkan agar kondisi tanah tetap terjaga. Dengan biomulsa, kita sudah menciptakan siklus berkelanjutan, di mana nantinya tanaman ini bisa dijadikan sumber kompos kaya unsur N. Soal jenis biomulsa, bisa dilihat pada video yang ini sob. Nah, ada yang nanya begini sob, bisa nggak biomulsa pakai kacang tanah? Ya bisa aja nanam kacang tanah, tapi itu bukan biomulsa, melainkan tumpang sari. Kalau biomulsa itu sifatnya seperti karpet, bisa diinjek-injek. Contohnya di antara mulsa plastik ini, bisa ditanami biomulsa. Dipijak untuk memetik cabai ya nggak masalah. Jadi kalau kacang tanahmu mau dipijak-pijak begitu, ya silakan saja tanam sob. Udah sob, aku mau macul, jadi kita akhiri basa-basi ini. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih buat yang sudah ngasih jempol. Salam organik.